Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Wildan Ahyar dari SDT 16. Saya akan menerangkan beberapa materi tentang fotografi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mr. Dani selaku dosen saya dan juga beberapa aplikasi sebagai referensi saya. Ada Pinterest, ada Canva, dan juga KineMaster. Terima kasih dan langsung saja ke pembahasan. Apa itu fotografi? Mungkin sebagian orang masih belum tahu fotografi, cuman secara umum sudah mengetahui lah apa itu fotografi. Jadi saya jelaskan di sini fotografi adalah melukis dengan cahaya, di mana kita menghasilkan gambar atau menggambar dengan cara menangkap cahaya, itu disebut fotografi. Dalam fotografi pasti ada yang melaksanakan fotografi tersebut. Apa itu? Yang melaksanakan fotografi tersebut adalah fotografer, di mana fotografer ini menangkap cahaya dari subjek gambar dengan kamera maupun alat fotografi lainnya. Secara singkatnya, penemuan fotografi ini ditemukan pada abad ke-5 sebelum Masehi oleh Moti. Pada saat itu Moti mengamati pemandangan dari luar pemandangan di ruang gelap yang terefleksi pemandangan dari luar. Jadi mengamati pemandangan di ruang gelap yang terefleksi pemandangan dari luar. Disebutkan di buku The History of Photography karya Alma Davenport. Itu tadi tahun 1839. Kemudian Louis Jacques Mande menemukan plat logam, yang kemudian plat logam ini disinari oleh cahaya jadi menghasilkan foto, yang kemudian di tahun itu juga dinyatakan sebagai tahun fotografi. Jadi penemuan kamera ini ditemukan oleh Aristoteles di tahun 330 sebelum Masehi. Yang pertama digunakan oleh Johannes Kepler di tahun 1604 hingga disarankan menggunakan lensa pada kamera obscura di tahun 1609. Kemudian ada beberapa jenis fotografi, sebenarnya banyak sih, cuman ini saya jelaskan 3 saja. Ada human interest, street photography, dan journalism. Dimana human interest ini menonjolkan sisi kehidupan dan interaksi manusia dengan lingkungan sekitarnya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau street photography sama, cuman street photography ini menampilkan realitas yang sesungguhnya dan spontan di ruang publik. Sebenarnya juga jurnalisme pun sama, cuma jurnalisme ini lebih memiliki nilai berita di tiap-tiap gambarnya dan tanpa rekayasa, tanpa memihak, serta memiliki nilai berita itu tadi. Nah, ini contohnya human interest, street photography, dan jurnalisme. Selanjutnya ada komposisi, ada rule of third, ada tengah, vertikal, horizontal, foreground, background, framing. Yang pertama, rule of third. Rule of third adalah membagi bidang foto menjadi 3 bagian secara vertikal dan horizontal, sehingga 9 bidang dan 4 titik. Jadi ada 4 titik ya, itu di samping. Pada salah satu titik itu objek ditaruh pada salah satu titik agar seimbang. Seperti itu ya, seperti contoh di samping ini. Selanjutnya ada tengah. Tengah ini mudah saja, komposisi tengah adalah komposisi yang menaruh objek di tengah bidang. Vertikal adalah penempatan gambar dari atas ke bawah sehingga kesan yang ditimbulkan tinggi, agung, kuat, kokoh, dan aku. Seperti contoh di samping. Ini adalah contoh vertikal ya. Ada juga horizontal, penempatannya dari kiri ke kanan sehingga kesan yang ditimbulkan tenang, santai, luas, damai, kalem, kompak. Hasilnya digunakan untuk memotret alam atau potret ya, seperti ini. Ada juga foreground, objek yang terletak di antara objek dan fotografer. Foreground ini dapat membantu menambahkan efek 3 dimensi dan dari sebuah foto. Jadi itu ada objek pertama dan objek kedua, di mana objek pertama itu berada di tengah objek kedua dan fotografer, daun itu ya, tengah. Jadi objek keduanya adalah patung itu. Seperti itu, seperti sebelah ini contohnya foreground. Dan juga background adalah latar belakang dari objek sehingga terlihat keindahan dan tempat di mana objek berada. Seperti sebelah ini, jadi terlihat keindahan dan objeknya terlihat di mana beradanya. Framing ini pembingkaian. Jadi seperti di sebelah kita menggunakan tangan sebagai pembingkaian dan di sini ada nanti objeknya. Jadi
Seperti kita juga bisa menggunakan apapun lah yang bisa dibuat bingkai, jadi seakan-akan foto itu ada bingkainya, objek itu ada bingkainya. Selanjutnya adalah teknik pengambilan gambar, ada 5: freeze, panning, slow speed, bulb, silhouette. Yang pertama adalah freeze. Freeze ini teknik memotret benda bergerak agar terlihat benda itu beku. Seperti ini, orang lompat ketika di atas dipotret sehingga terlihat beku, diam di atas, padahal sebenarnya kan nggak diam di atas. Ini nih, semakin besar shutter speed semakin cepat benda bergerak, jadi semakin cepat benda bergeraknya butuh semakin besar shutter speednya. Ini memainkan shutter speed ya. Panning adalah sebuah teknik mengambil gambar dengan cara menggerakkan kamera ke arah objek bersamaan dengan melepaskan rana atau shutter dengan setting shutter 1/60 di bawah hingga 1/8. Kabur atau jelasnya teknik ini tergantung kecepatan kita mengarahkan kamera kepada objek, contohnya di sebelah. Ada juga slow speed. Slow speed ini backgroundnya terlihat dengan jelas, cuman mengkaburkan objeknya seperti yang di sebelah slow speed ini. Bulb adalah sebuah teknik mengatur rana yang sesuai kecepatan yang diinginkan. Teknik ini digunakan menekan rana lebih lama dan bukaan terkecil pada diafragma, seperti yang musim di beberapa tahun yang lalu, bahwa memainkan cahaya sehingga menghasilkan sebuah huruf, menghasilkan bentuk-bentuk huruf cahaya, itu menggunakan teknik bulb. Lalu siluet adalah, mungkin beberapa dari kita sudah tahu bahwa siluet itu sama juga dengan backlight, yang kita mengambil gambar berlawanan dengan arah cahaya datang sehingga gelap objek utamanya, seperti contoh di sebelah ini siluet. Jenis shot atau field of view. Apa itu jenis shot? Adalah jarak antara objek kamera dengan subjeknya, yang bisa saja dekat, sangat dekat, jauh, dan sangat jauh. Ada yang pertama adalah extreme close up, yang sangat dekat terlihat detail objek jelas, biasanya menunjukkan bagian objek tertentu seperti mata, contoh yang di sebelah ini. Terus ada big close up, foto diambil dari batas kepala sampai dagu saja, jadi sampai sini big close up itu. Ada juga close up, diambil jaraknya ini sampai pundak ke atas, objek yang terlihat hanya kepala saja biasanya. Dalam medium shot ini sama kita kalau foto KTP, foto-foto resmi, di mana terlihat setengah badan saja. Ada medium long shot, dari lutut hingga kepala, seperti contoh di sebelah ini. Lalu ada full shot ini objeknya terlihat jelas ya semuanya, jadi terlihat semua full shotnya, badan objek terlihat. Ada long shot ini sama dengan full shot, cuman diambil dengan jarak yang sangat jauh supaya menghasilkan background yang lebih luas dan banyak, seperti di sebelah. Jadi long shot dan full shot itu sama, cuman long shot ini cukup jauh supaya background yang dihasilkan ini luas dan banyak. Nah, setelah mempelajari itu, kita juga akan mempelajari angle, di mana angle adalah pengambilan menekankan posisi tertentu untuk membidik objek sehingga menghasilkan estetika dan mempengaruhi emosi yang berbeda. Ada 3 ya angle itu, ada A level, low angle, dan high angle, di mana A angle ini sejajar dengan objek sehingga mata kita terlihat seperti melihat objek biasa, seperti contoh di kiri yang di warung itu. Yang low angle ini bisa disebut dengan frog angle juga. Posisi kamera lebih rendah objek sehingga menampakkan objek terlihat megah dan tangguh, foto gedung. Yang high angle ini menciptakan kesan luas pada angle, ini menempatkan kamera lebih tinggi dari objek, atau eagle angle biasanya disebutnya. Lighting dalam fotografi itu memiliki fungsi 3 ini: menyinari objek, menciptakan gambar artistik, memberi efek, dan menciptakan kesan khusus pada objek. Arah datangnya cahaya itu ada 3. Ini untuk lighting natural ya, natural lighting, jadi cahaya-cahaya yang natural, tidak berasal dari lampu. Ada front light, side light, backlight. Front light adalah dari belakang kamera, backlight dari depan berlawanan atau siluet. Side light itu dari kanan atau kiri, seperti gambar sebelah inilah komposisinya, bisa dilihat.
Tata cahaya ini merupakan formula dasar pencahayaan dalam produksi video, film, dan foto. Ada 3 tata cahaya: keylight, fill light, backlight. Keylight ini adalah pencahayaan utama yang paling dominan. Jadi pencahayaannya, misal saya fotografernya, pencahayaannya di belakang saya ini, jadi menghadap ke objeknya. Kemudian fill light itu sama dengan keylight, cuman fill light ini bayangannya keylight itu supaya tidak terlihat. Jadi pancaran dari cahaya keylight kan ada bayangannya, supaya itu bayangannya tidak terlihat, kita menggunakan fill light yang intensitasnya setengah dari keylight. Dan backlight itu di belakang objeknya, supaya dimensi agar subjek tidak menyatu dengan latar belakang, itu backlight, jadi di belakang subjeknya. Ya, materi selanjutnya adalah refleksi. Refleksi ini adalah sebuah teknik pantulan untuk menghasilkan objek 3D sekaligus dalam satu frame foto. Contoh, kita memotret di air, jadi kan 3D ada bayangannya di air itu. Menggunakan F yang sangat tinggi di depth of field agar membantu menyeimbangkan objek, sehingga mata melihat lebih dekat dengan refleksinya. Slow speed, menggunakan teknik slow speed, shutter speed lebih lambat dari biasanya di atas 2 detik, yang berguna untuk memuluskan permukaan air sehingga bayangannya terlihat jelas. Ya, seperti di sebelah ini contoh foto refleksi bisa dilihat, dan ada pantulan di airnya. Ya, yang terakhir adalah komposisi foto instagramable. Sebenarnya ini adalah materi tambahan saja, bahwa ada golden triangle, leading lens, clear space. Golden triangle ini biasanya digunakan untuk foto produk food, jadi menata beberapa objek dalam satu frame supaya selaras beberapa objek itu tadi. Leading lens memanfaatkan garis seperti garis jalan untuk mengantarkan ke objek utama, yang biasanya objek utamanya lebih jauh, jadi kita memfoto garisnya, kita blur garisnya atau bagaimana sehingga ada garis yang mengantarkan ke objek utamanya. Kalau clear space ini lebih menunjukkan ke background yang bersih seperti langit, clear space, jadi kelihatan backgroundnya itu banyak tapi bersih, kayak langit waktu kosong, tidak berawan, begitulah. Atau bisa saja tembok yang kosong, cuman misal temboknya segini, ini di sini doang objeknya, jadi ini tembok kosong, itu namanya clear space. Oke, itu tadi adalah beberapa materi dari materi fotografi yang saya dapatkan di semester wajib ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf, jika ada kurang-kurangnya bisa dikoreksi. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.